Dua player rapid. Ketutupan, Ra? Ora. Yes, mantap. Depannya. Bisa ketutupan? Naik. Bisa ketutupan, Ra? Cek. Masih. Apa ya? Berarti mergo video ini ki anu nih, daftar ini. Iya. Satu-satu bisa nggak, Cuk? Ini. Nanti kan yang ngomong kan auto itu, Cuk. Auto pindah, Mbak. Iya. Yo, di mute. Oh iya. Sing ngomong di mute. Yo, siji. Di bawah aja tadi. Mana sini? Di bawah aja. Ora ganti dong. Ayo ki hotspotnya Ganti, aku. Cuk. Oh, ki hotspotku mlaku iki. Tapi ya. Dan cepet Yo. dibuka. Ayo. Gas. Enek Yo. rupa kurang nih kono. Enek. Ya wis. Gak enak ki siji-siji ki. Ya wis. Ya berarti enek tuh penting. Oke, let's go. Yo, cepet. Gambar Pembukaan. sedikit tok tapi kok. Oh, piye? Cepet tok pembukaan. Ayo. Iya. Aku rolas kan? Iya. Ya, ayo. Pembukaan lah weh meneng kabeh lho. Ayo, Ar. Aku. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang problem based learning. Perkenalkan, nama saya Ardian Nur Prasetya, NIM 5. Kemudian saya Sigit Trikuntoro, NIM 41. Kemudian perkenalkan, nama saya Iqbal Isnan Al-Fayed, NIM 8. Saya Hafid Ali Fatoni, NIM 11. Saya Yogi Solehudin, NIM 40. Ya, langsung dimulai. Langsung dimulai ya. Yang pertama, itu definisi atau pengertian dari problem based learning atau PBL. Problem based learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan PBL atau problem based learning, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Selanjutnya, yang kedua yaitu kelebihan problem based learning. Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Dalam situasi PBL atau problem based learning, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. PBL atau problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Kemudian ada contoh penerapan. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar, mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta mencapai masalah-masalah yang muncul. Kemudian setelah itu, tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada.
Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kemudian memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di luar kelas. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Next, kemudian ada tahap-tahap model PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik dalam masalah. Di fase ini menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Fase kedua, mengorganisasikan peserta didik. Kemudian, fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru. Oke. Perilaku guru memotivasi peserta didik membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Kemudian membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman. Kemudian mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada mode problem based learning. Yang pertama adalah selanjutnya yaitu mode problem based learning. Yang pertama adalah small group, yang kedua self-directed, yang ketiga self-access, yang keempat interdependent, yang kelima problem-based learning. Next. Small group atau kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 6 orang dalam kelompok. Heterogen dalam arti gender, kemampuan akademik, kepribadian, dan sebagainya. Anggota kelompok mendapat kesempatan yang sama untuk berbagai peran. Perlunya pimpinan diskusi. Next, dilanjutkan teman saya. Lalu ada self-directed learning, menentukan isu pembelajaran berdasarkan analisis masalah pada pemicu, mengidentifikasi pengetahuan yang perlu diketahui, yang sudah diketahui dan perlu dicari, menentukan sumber pembelajaran serta cara mencarinya, lalu menentukan tugas pembelajaran masing-masing anggota kelompok dan belajar mandiri. Selanjutnya ada interdependent learning, berbagi pengetahuan dengan kelompok, mengintegrasikan dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tanggung jawab pembelajaran menjadi tanggung jawab bersama.
Dilanjutkan oleh Mas Sigit. Ya, kemudian yaitu apa itu self access, membantu pembelajar atau fasilitator atau narasumber memantau kemajuan pembelajaran. Memahami penilaian atau assessment sebagai kecakapan yang penting dalam proses pembelajaran. Ada 5 komponen penting: apa yang dinilai, tujuan yang jelas, kriteria yang terukur, waktu dan sumber daya memadai, bukti pencapaian tujuan. Melakukan refleksi tentang proses pembelajaran. Next. Kecakapan yang dikembangkan dalam PBL, yaitu goal. 1. Belajar mandiri, self-directing learning, dan interdependent learning. Kemudian memecahkan masalah. Terus berpikir kritis. Bekerja dalam kelompok. Berkomunikasi. Kemudian teknologi informasi. Kemudian menggunakan waktu efektif. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wes, Guys. Anjir. jaringanku jelek, Cu. Lah piye anjir.